Siapa yang pernah ngalami cyberbully? Cyberbully itu berarti bullyingnya di dunia maya. Mungkin banyak orang itu mengalami, tapi tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, video ini kita akan membahas tentang cyberbully. Apa itu cyberbully? Apa dampaknya? Ada nggak korban cyberbully remaja yang kemudian sampai bunuh diri? Nah, kita akan membahas hal itu dalam video kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Ikuti terus ya tentang video-video yang bertema pendidikan dan anak yang menarik di dalam channel YouTube Retno Listiarti. Apa ciri cyberbully? Cyberbully itu membutuhkan satu. Biasanya cyberbully terjadi kurang banget kontak fisik, bahkan mungkin tidak ada tatap muka atau kontak fisik antara pelaku dengan korban. Yang kedua, kalaupun ada, biasanya sangat minim. Yang ketiga, memerlukan peralatan seperti gadget ya, baik itu handphone, laptop, komputer, PC mungkin, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kalau itu pun harus terhubung dengan internet. Jadi itu ya, cirinya cyberbully adalah tadi harus tersedia alat-alat tadi, harus tersedia jaringan tadi. Nah, lalu cyberbully ini terjadi kan di dunia maya. Bentuknya apa? Ya tulisan, bisa video ya yang isinya ya bisa mengejek, menghina, mencemarkan nama baik. Pokoknya secara prinsip korban itu terintimidasi, korban tersakiti, merasa direndahkan, merasa dipermalukan. Itu yang terjadi. Nah, itu bisa dilakukan oleh satu orang terhadap satu korban, tapi bisa dilakukan oleh korban hanya satu, tetapi dilakukan oleh para pelaku yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, cyberbully sendiri sebenarnya udah ada korbannya. Misalnya ya, mungkin pernah dengar ya, nama Amanda ya. Amanda ini adalah seorang remaja ya, dia di luar cukup menggemparkan dunia waktu itu. Dia dari Amerika Serikat, dan Amanda ini adalah korban dari cyberbully. Dia mengalami ya pembulian di mana dia kenal seseorang dari dunia maya. Kemudian mereka akrab, intens, sangat dekat, lalu dibujuk rayu untuk memberikan foto dan video yang mungkin kita anggap tidak senonoh. Amanda karena merasa berpacaran di dunia maya, dia memberikan. Sampai kemudian video dan foto Amanda ini dijadikan sebagai apa? Sebagai ancaman ya, agar Amanda mau menuruti apa yang diminta oleh si pelaku. Lalu Amanda pun terpaksa menuruti semua kemauan pelaku sampai melakukan live sex ya, menggunakan tentu jaringan internet dan handphone tadi. Nah, yang terjadi, Amanda lama-lama merasa ini udah nggak benar. Lalu apa yang terjadi? Amanda memblokir, tapi dia tidak mengira si pelaku ternyata mengetahui semua jaringannya Amanda, kenalannya Amanda, siapa keluarganya, sekolahnya, dan lain-lain. Lalu disebarkanlah foto dan video ini. Amanda pun merasa malu karena menjadi buah bibir di sekolah, di lingkungan rumah, termasuk di keluarga besarnya. Amanda merasa sendiri ya, karena tadi sering dipersalahkan. Akhirnya dia mengalami depresi akut dan bunuh diri. Kasus serupa juga beberapa terjadi di Indonesia. Apakah orang dewasa juga mengalami? Ada. Orang dewasa pun bisa mengalami hal yang sama, apalagi anak-anak. Nah, beberapa cyberbully ini setidaknya sebagai sebuah contoh. Yang pertama, ada cyberbully bentuknya adalah, kita nyebutnya mungkin bahasanya flaming atau terbakar. Jadi, pelaku ini ngirim terus-terusan kepada korban agar korban itu marah, agar korban terprovokasi sehingga membalas. Yang kedua, ada yang namanya harassment atau gangguan. Yang gangguan ini adalah si pelaku itu mengirimi ke berbagai media sosial korban. Tujuannya mengganggu, tapi dia juga melakukan provokasi juga, atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan yang sama dengan dirinya. Dan yang ketiga adalah pencemaran nama baik. Ini biasanya menceritakan di dunia maya, tujuannya tentu menjelek-jelekan atau reputasi si korban itu memang mau diperburuk gitu. Dan yang keempat adalah sebenarnya gabungan ketiganya gitu ya. Jadi dimata-matai terus-menerus, diganggu secara terus-menerus, dan ada juga yang disebut dengan
dia itu menggunakan akun palsu ya. Jadi kalau akun palsu itu pakai peniruan namanya. Jadi pakai akun palsu lalu menyerang korban dengan beberapa akun palsu seolah-olah banyak orang. Nah, orang lain yang berteman dengan korban atau dengan pelaku kemudian ikut melakukan cyberbully kepada korban. Apa dampaknya? Dampaknya nih ya. Dampak cyberbully itu lebih berat daripada cyber di dunia nyata. Kalau cyber di dunia nyata itu tidak memerlukan misalnya satu kelas, kita dibully oleh teman satu kelas. Itu yang tahu kan cuma teman sekelas. Coba kalau dibully di dunia maya, yang tahu bisa siapa saja, kenal atau tidak dengan si korban, itu bisa membuli korban. Dan yang terakhir ya, ini kalau kemudian dampak berikutnya apa? Korban merasa tidak menghargai dirinya sendiri. Kenapa ya kok saya ini diam aja? Kenapa ini saya pantas dibeginikan? Ada perasaan seperti itu. Nah, karena dia terganggu secara psikologis, cemas, sering nggak bisa tidur, akhirnya lari ke sakit fisik karena imunnya turun kan. Nah, akhirnya kalau dia pelajar, hasil belajarnya menurun, prestasinya menurun. Dan yang terakhir yang paling parah nih, kalau dia dibiarkan. Nah, para guru, orang tua, kalau anak percaya turun jangan disalahkan malas. Mungkin ada penyebab lain, siapa tahu adalah korban bully. Dan terakhir, bisa saja kalau dibiarkan terus-menerus akan bunuh diri. Oleh karena itu, yang harus dilakukan ya, ini sebagai bentuk rekomendasi. Satu, beri edukasi tentang bahaya bullying dan bagaimana mengatasinya. Itu harus dilakukan oleh orang tua dan pihak sekolah. Yang kedua adalah ajak anak, biasakan anak untuk speak up, bicara terbuka tentang apa saja yang dialami. Yang ketiga, orang tua jangan menyepelekan ya, kalau anak itu berbicara atau menceritakan, jangan disepelekan, harus dibantu. Dan yang terakhir adalah bantu anak memulihkan psikologinya jika memang dia mengalami masalah psikologi akibat pembulian. Terakhir, mari jadi upstander. Bangun empati dan simpati pada korban. Setidaknya, kalau kamu menyaksikan WA korban atau japri korban, bahwa dia nggak setuju dengan apa yang dilakukan pelaku. Dengan demikian, upstander ini akan membuat korban tidak sendirian. Tapi, korban merasa ada orang lain yang memperhatikan dan menolongnya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, yang harus dilakukan, apalagi jika cyberbully itu menimpa anak-anak. Mari kita lawan cyberbully, katakan no pada pembulian. Sampai ketemu lagi dalam video yang lain ya. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.